Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi LPTK UIN Araniri Banda Aceh Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mulyarto. Saya guru fikih Madrasah Aliyah Mambaul Hisan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran differential based learning pada kelas 11 dengan materi pernikahan terhadap mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa ketua kelas? Kita lihat dulu ya. Ya. Kebetulan silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa sebelum belajar tadi menjadikan pembelajaran kita makin mudah, makin lancar. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya absen ya. Kalian semuanya hadir semua atau tidak? Hadir. Oke, baik. Saya absen terlebih dahulu ya. Amin, Adit, Adit, Anissa, Aulia, Hidayat, Naili, Putri Hikmawati, Salma Koleta, Aldi Renati, Rizky Saputra, Puspita Ayu Sujiwardani, Mia, Putri Sintawati, Tira Yulia. Jadi seluruhnya hadir ya? Iya. Hadir. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, ya, untuk menambah semangat kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Jadi ice breakingnya, kalau saya mengatakan botak, maka pegang kepala. Oke. Kalau saya mengatakan batu, maka silakan pegang. Kalau saya mengatakan batik, maka pegang baju. Sama ya? Ya. Botak, batu, batik, batu, batik, botak. Oke. Terima kasih ya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di dalam pembelajaran. Saya berharap ya, tadi sudah skripsi untuk merapikan tempat duduk dan pakaiannya. Oke, sudah rapi semuanya? Sudah? Ada sampah di sekitarnya? Ya. Baik. Keempat, siswa dapat menyajikan simulasi prosesi pernikahan sesuai syariat Islam. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap pentingnya pernikahan yang sah. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menghargai perbedaan pendapat terkait tradisi pernikahan di berbagai daerah. Oke, bisa dipahami ya? Materi kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Sebelum kita bawa ke sana, saya tanya dulu dengan kalian.
mendengar kalimat pernikahan? Pernah. Penting nggak pernikahan? Penting. Apa yang harus dipersiapkan ketika kita mau menikah? Banyak. Jadi, ya, baik, anak sekalian, jadi pembelajaran pernikahan ini sangat penting ya bagi kita, bagi kalian sekarang adalah kelas 11 ya, lihat, jadi perlu pemahaman yang cukup bagus, cukup mendalam terkait masalah ini agar kedepannya kita tahu ilmu dan dapat mengamal. Baik, anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita, saya mempersiapkan video pembelajaran ya. Kalian simak video ini ya. Jadi kelas ini sudah saya bagi berdasarkan 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu berdasarkan assessment saya kepada kalian pada minggu yang lalu terkait dengan gaya belajar ya. Gaya belajar itu, jadi kita hari ini memakai sistem diferensiasi. Jadi belajar yang setiap siswa anak didik ini memiliki gaya belajar beda-beda. Jadi ada auditory, jadi ada sistem mendengar, ada yang melihat, dan ada yang aksi ataupun praktek ya. Baik, sebelumnya nanti kalian catat baik-baik ya apa yang di depan nanti ditampilkan. Kemudian setelah itu ya, nanti dari pembelajaran ini kalian masing-masing mempraktekkan atau mempresentasikan ya. Jadi ada yang bagian praktek, nanti ada prakteknya ya. Ada nanti membuat peta konsep ya, dan satunya nanti presentasi ke depan ya. Oke ya, paham ya? Silakan pelajari video ini baik-baik ya. Catat ya apa yang penting dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak didikku yang berbahagia, putra dan putri kelas 11 AY ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Ini pembelajaran fikih ya. Baik, ada yang tahu jawabannya? Ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kalimat pernikahan? Kebayangkan. Kemudian kedua, apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Ketiga, mengapa pernikahan itu penting? Selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan dini, nikah mut'ah, dan nikah siri? Adalah gambar apakah berikut ini? Ya, gambar coba baik apa ini? Nah, ada yang tahu ini? Coba perhatikan apa itu? Ya, ada apa ini? Cincin. Perkara pernikahan. Apa ini? Apa ini? Yang pertama, di atas meja ada dua. Itu pun harus bisa dipahami. Kemudian bagi masyarakat apa? Terjadinya ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat, karena dari pernikahan perbuatan maksiat biasa dilakukan di masyarakat yang belum menikah ini akan terbuka. Kemudian yang terakhir adalah dapat memperkuat tali persaudaraan, bukan rasa cinta, kasih dan sayang serta tolong menolong di antara masyarakat. Jadi kalau sudah menikah kan tambah keluarga. Itu masalahnya seperti itu.
Jadi itu hikmah ya, hikmah terbukan baik bagi individu si mempelai laki-laki dan perempuan ataupun masyarakat secara umum. Setelah kita mengetahui daripada pernikahannya, kita juga bisa melihat adanya beberapa permasalahan pernikahan di dalam masyarakat kita. Kan pernikahan dini diatur dalam undang-undang sekarang itu diatur oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang harusnya umur laki-laki dan perempuan itu terus 19 tahun. Intinya nggak boleh lah ya anak masuk anak ya, paham ya kalian ya. Kemudian yang kedua adalah adanya nikah siri jika di bawah tanah. Bahkan di undang-undang nomor 1 tahun 1970 itu diatur nikah itu tercatat, berarti kalau kita nikah siri dan nikah di bawah tanah berarti melanggar undang-undang. Ya. Kemudian ada lagi pernikahan mut'a atau kontrak. Dan masih banyak ya permasalahan pernikahan. Ini pada pernikahan belum kita bicara masalah permasalahan dalam rumah tangga seperti KDRT apa KDRT permasalahan rumah selamanya banyak permasalahan pernikahan dengan masyarakat. Saya sudah mengambil asesmen yaitu penilaian awal ya terhadap diri kalian terkait gaya belajar kalian ya, maka inilah yang ada ya. Jadi nanti di antara 3 kelompok ini ya, nanti satu kelompok ya yang kelas ini nanti membuat namanya peta konsep. Oke? Peta konsep. Kemudian yang sebelah sini ya, ini praktek hijab berkumpul. Oke ya, praktek hijab. Nah, dan di sini membuat ringkasan dari materi yang tadi disampaikan. Ya, oke. Baik, silakan dimulai dari apa yang saya tugaskan kalian tadi ya. Kemudian nanti saya menilai berdasarkan lembar kerja pengamatan di sini ya. Silakan dimulai. Saya kasih waktu 15 menit. Yang menikahkan? Saya. Dari bapaknya atau bapaknya? Bapaknya. Ya, bapaknya langsung. Jadi tidak siapa? Hanya menyaksikan. Oke. Ayo. Ini kamu aja nih. Ini apa? Ya Ahmad, ya kamu nikahkan dengan anakku. Ya Ahmad, kamu nikahkan dengan anakku Siti, ya, dengan Mas kawin. Aktif mana ya? Tahap penyelesaian. Apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ahmad, saya nikahkan Anda dengan anak saya bernama Siti binti Walid dengan mas kawin jam tangan bermerek Rolex dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut. Tunai. Sah. Amin, amin. 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 Amin ya Allah. Amin, Allah. Amin. Amin. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ringkasan bab pernikahan. Ya, pernikahan adalah suatu akad yang halal dilakukan untuk mempertemukan laki-laki dan
kewajiban. Nah, dasar hukum pernikahan itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 72. Kemudian hukum pernikahan ada 5, ada mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh. Rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama, calon laki-laki dan calon perempuan. Yang kedua, adanya wali dan dari pihak perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, adanya sigot atau akad nikah, yaitu ijab dan kabul. Nah, pernikahan yang terlarang itu juga ada 4. Yang pertama, nikah mut'ah atau kawin kontrak. Yang kedua, nikah syukur atau tanpa mahar. Yang ketiga, nikah tahlil. Dan yang keempat, nikah beda agama. Permasalahan pernikahan itu ada 3. Yang pertama, pernikahan ini ada di Undang-Undang Nomor 16 2019, nikah syiri atau di bawah tangan. Undang-Undang Nomor 01 1972, dan yang terakhir nikah mut'ah atau kawin kontrak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tentang konsep yang kami buat, yaitu ini tentang konsep tentang pernikahan. Yang pertama ada rukun pernikahan, yaitu adanya suami istri, adanya wali, adanya saksi, adanya sirot, dan adanya mahar. Lalu berlanjut ke hukum pernikahan, yaitu ada 5: mubah, wajib, haram, sunnah, dan makruh. Lalu di sini ada macam-macam nikah, yaitu ada nikah mut'ah, nikah syirot, nikah tahlil, dan nikah beda agama. Lalu ada juga nikah pernikahan, ada 2 bagi keluarga dan bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada permasalahan dalam pernikahan, yaitu nikah ini, nikah siri di bawah tangan, dan nikah mut'ah. Sekian, terima kasih. baik, terima kasih. Diferensiasi ya. Jadi pembelajaran yang melihat cara gaya belajar kalian masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kata masuk mereka. Untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil rangkuman ringkasan mereka. Dan untuk kelompok ini, kelompok 3 telah mempraktekkan hijab. Baik. Jadi dari ini ya perlu kita garisbawahi kembali dari pemahaman awal tujuan serta kriteria pencapaian ya. Alhamdulillah kalian bisa semua ya. Bisa semua ya. Kalian bisa itu berarti bisa semuanya. Oleh karena itu ya perlu kalian perhatikan, jadi pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral, yang penting harus kita pahami ilmunya sehingga kita dapat mempraktekannya ya. Apa itu mahar, apa itu wali, ya kan? Apa itu ijab qabul, ya. Apa itu pernikahan hukum-hukumnya, ya. Jadi perlu dipahami betul. Baik. Dengan telah kalian mempresentasikan masing-masing dari hasil kerja kelompok kalian, maka pembelajaran kita selesai ya. Oleh karena itu, ya, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Ya. Untuk yang kelompok 1 ya dapat membuat video pembelajaran ya mengenai pernikahan ya, jadi jam pun diperhatikan kembali, diperdalam kembali sehingga nanti lebih paham ya, sehingga nanti bisa lebih serius untuk dalam praktek dan belajar ya. Baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pembelajaran kita sudah selesai pada kesempatan ini ya, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya ingin bertanya dengan kalian dengan mode pembelajaran ini adalah mode pembelajaran diferensiasi ya, yang mengedepankan gaya belajar siswa masing-masing berdasarkan minat dan bakat masing-masing. Kalau bintang itu ada 1 sampai 5 ya, gaya belajar kita pada hari ini kalian kasih bintang berapa? 4,5. 4,5. Alhamdulillah 4,5 ya. Oke, baik.
Jadi bisa memberikan pemahaman pada kita masing-masing ya. Untuk tinggi ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini untuk memberikan berkah dalam hidup kita ya. Baik, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Baik, kita akhiri teman kita dengan baca sama-sama baca doa alhamdulillah. Baik, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.